Halo, layanan analitis sedang menghubungi Anda Guru Markets. Mari kita mulai dengan data umum tentang perusahaan. Mari kita lihat setiap parameter lebih rinci di bawah ini. Jika perlu, ada kemungkinan untuk dijeda. Kami sarankan mempelajari semua indikator korporasi lebih teliti. Sekarang kita akan menganalisis indikator fundamental perusahaan saat ini. DoubleDown Interactive, ticker DDI. Ulasan ini dibuat menggunakan data pertanggal 17 Mei 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru Markets, perusahaan DoubleDown Interactive termasuk dalam subkategori Leisure Games. 31 perusahaan berpartisipasi dalam perbandingan. Ini cukup representatif. Kita akan melihat keputusan pesanan di akhir video. Hasil untuk perusahaan yang dimaksud adalah 9,5 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori 0,8 poin. Jika Anda melihatnya secara luas, dalam kerangka seluruh pasar saham A secara umum. Kita lihat saja, skor rata-rata untuk pasar saham secara keseluruhan adalah 1,9 poin. Terhadap peringkat 9,5 untuk perusahaan tersebut DoubleDown Interactive. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan DoubleDown Interactive dan perusahaan subkategori. Kita melihat bahwa selama 12 bulan saham perusahaan DoubleDown Interactive menunjukkan dinamika minus 6,1%. 50,6% menentang perubahan harga dalam subkategori tersebut. Ini tidak berarti apa-apa secara pasti, tetapi perlu untuk mempertimbangkan fakta ini. Kapitalisasi pasar organisasi DoubleDown Interactive berjumlah 0,5 miliar dolar. Dan kapitalisasi pasar subkategori tersebut adalah 253 miliar dolar. DoubleDown Interactive menyumbang pangsa sebesar 0,197%. Ini adalah salah satu perusahaan yang sangat kecil dalam subkategori tersebut. Nilai buku perusahaan diperkirakan sebesar 0,87 miliar dolar. Dengan kapitalisasi subkategori sebesar 42 miliar dolar. DoubleDown Interactive menyumbang 2,084%. Membandingkan pangsa pasar dan kapitalisasi saldo, kita melihat yang berikut ini. Membagikan DoubleDown Interactive pada subkategori dalam hal penilaian kapitalisasi pasar saham adalah 0,197%. Nilai buku adalah 2,084%. Yang 958% lebih besar dari pangsa kapitalisasi pasar. Penilaian pangsa pasar perusahaan dan kapitalisasi neraca dalam subkategori, baik, 1 poin. Perusahaan yang dianalisis memiliki utang sejumlah 0,035 miliar dolar. Kewajiban keuangan terhadap nilai buku mewakili 4% ekuitas perusahaan. Peringkat tingkat utang perusahaan, sangat baik, 2 poin. Rasio nilai pasar terhadap pendapatan perusahaan adalah 4,2. Dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 272,1, ini 98% lebih rendah daripada rata-rata pada subkategori tersebut. Evaluasi rasio nilai pasar saham terhadap laba perusahaan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, sangat baik, 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 117 juta dolar. Laba masa depan untuk 12 bulan berikutnya diperkirakan sementara sebesar 2.165 juta dolar. Yang 1.748,7% lebih banyak dari sekarang. Penilaian indikator laba masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan subkategori, baik, 1 poin. Rasio harga terhadap pendapatan perusahaan adalah 1,5. Rata-rata dalam subkategori adalah 5,1, yang 71% lebih rendah dari rata-rata subkategori. Evaluasi rasio nilai pasar saham terhadap pendapatan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, baik, 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 340 juta dolar.
Pendapatan berjangka untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sebesar 650 juta dolar. Dan ini 91% lebih banyak dari sekarang. Penilaian indikator proyeksi penjualan masa depan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori. Baik, 1 poin. Marginalitasnya adalah 34,8%, dengan rata-rata 1,9% dalam subkategori. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 32,9%. Penilaian margin penjualan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori. Baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah karyawan dalam subkategori tersebut adalah 0,087%. Jumlah ini 126% lebih rendah dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan ini mencerminkan ketidakseimbangan nilai pasar saham perusahaan saat ini. DoubleDown Interactive, mungkin ke arah perkiraan yang berlebihan. Jumlah modal per karyawan perusahaan adalah 6.728.000 dolar. Dan untuk subkategori 2.988.000 dolar. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 125,2%. Evaluasi jumlah modal perusahaan per karyawan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori. Cukup, 0 poin. Volume laba per karyawan adalah 1.583,8 ribu dolar. Rata-rata untuk subkategori adalah 11.000 dolar. Dan perbedaan antara rata-rata untuk subkategori dan indikator perusahaan adalah 14.323%. Evaluasi laba per karyawan individu perusahaan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori. Baik, 0,5 poin. Volume penjualan perusahaan per karyawan individu adalah 4.545.000 dolar. Subkategori, 590.000 dolar. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 670%. Evaluasi pendapatan perusahaan per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori. Baik, 0,5 poin. Saham yang dijual setara dengan 0,2%, dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 3,2%. Ini merupakan indikator kemungkinan terjadinya short squeeze. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 50% untuk perusahaan DoubleDown Interactive. Sedangkan untuk subkategori level ini sekitar 66%. Secara teknis, saham subkategori dinilai lebih tinggi dibandingkan saham DoubleDown Interactive. Harga saham perusahaan saat ini sekitar 10,06 dolar. Estimasi harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar 19,76 dolar. Perbedaan antara harga saat ini dan perkiraan konsensus adalah sekitar 96%. Mari kita pergi ke tabel pesanan. Tersedia? Tautan di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat musim ini oleh informasi evaluasi stok dan sistem referensi, Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Sebagai akibat dari penilaian sekuritas perusahaan DoubleDown Interactive. Sistem informasi evaluasi stok Guru Markets keputusan berikut telah dibuat. Buka pesanan beli pada harga 10,05 dolar per saham. Kesepakatannya terbuka karena perusahaan tersebut memiliki valuasi yang cukup tinggi. Penilaian organisasi dilakukan berdasarkan kriteria penilaian, indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 11,97. Stop loss ditetapkan pada 8,13. Jika order tidak ditutup oleh take profit atau stop loss. Dalam kasus ini, transaksi ditutup secara otomatis pada akhir sesi perdagangan tanggal 16 Juni 2025. Atau pada hari kerja terakhir sebelum tanggal ini. Jantung, RBLX,
akan menjadi order jual penyeimbang. Video tentang order balance akan atau sudah dipublikasikan di channel ini. Ketika salah satu order ditutup, order dasar atau order penyeimbang. Pesanan lainnya ditetapkan pada harga saat ini. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir dan menggunakan sistem informasi ini, Guru Markets. Kalian semua sungguh adalah penonton yang paling baik.